Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan Berbahasa Produktif. Saya sendiri Tri Imelda Hewina sebagai moderator, dan untuk materi pertama yaitu keterampilan berbicara akan dibacakan oleh Linda Novita. Keterampilan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berbicara adalah suatu perkataan, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat. Dengan berbicara, manusia dapat melahirkan suatu interaksi. Kemampuan berbicara berkembang pada kehidupan seseorang apabila didahului oleh keterampilan. Keterampilan berbicara memanfaatkan kosakata yang pada umumnya diperoleh seseorang melalui kegiatan menyimak dan membaca. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan Indonesia dengan menggunakan bahasa, sedangkan hakikat bahasa adalah ucapan. Selanjutnya, materi prinsip berbicara akan dibacakan oleh Linda Melina Putri. Prinsip berbicara dibagi menjadi 7, yaitu 1. Prinsip berbicara efektif. Prinsip berbicara efektif adalah berbicara dengan seperlunya, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta perlu memperhatikan tata cara dan adat sopan santun yang berlaku di lingkungan masyarakat. 2. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah ada seseorang yang putus asa saat dia mendapatkan kegagalan dalam hidupnya. Peran pembicara sangat penting dalam hal ini. Dia harus bisa memberikan motivasi yang baik agar orang itu mendapatkan semangat hidupnya kembali. 3. Prinsip pengertian. Prinsip pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang suatu yang dipikirkan atau pemahaman tentang bilangan, pikiran, dan tentang susunan. Contoh dari prinsip pengertian adalah pendengar belum mengetahui dengan pernyataan bahwa bumi itu bulat, maka pembicara bisa memberikan alat peraga berupa globe untuk menjelaskannya. 4. Prinsip kegunaan. Prinsip kegunaan adalah manfaat dalam memberikan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan mendapatkan informasi dalam berbicara. 7. Prinsip keinderaan. Prinsip keinderaan adalah peranan seluruh panca indera dalam melakukan berbicara agar terjadi susunan yang aktif dan kreatif dalam berkomunikasi. 6. Prinsip ulangan. Prinsip ulangan adalah menyampaikan pesan secara berulang dan pesan tersebut dalam pesan yang dianggap paling penting. Contoh dari prinsip ulangan adalah misalnya ketika pendengar merasa kurang jelas dengan apa yang disampaikan sehingga pembicara mengulang penjelasannya agar pendengar dapat memahami dengan lebih baik apa yang dibicarakan. Yang terakhir adalah 7. Prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah menarik minat pendengar agar pendengar lebih antusias untuk menyimak apa yang disampaikan pembicara. Contohnya adalah dengan memberikan humor atau cerita, pembicara harus memiliki daya tarik mengenai pakaian, pandangan, mata, air muka atau wajah, sikap tubuh, dan suara juga tulisan. Dan materi berikutnya adalah prosedur atau metode pembelajaran keterampilan berbicara akan dibacakan oleh Sela Silviana. Untuk materi selanjutnya yaitu strategi dalam berbicara. Yang pertama yaitu menganalisis tujuan dalam berbicara. Menganalisis tujuan dalam berbicara artinya yaitu sebelum berbicara kita harus memahami dan menentukan tujuan yang akan kita bicarakan, supaya audiens lebih menerima dan memahami materi yang kita bicarakan. Untuk yang kedua yaitu menentukan kata kunci.
Menentukan kata kunci diartikan bahwa pembicara harus menggarisbawahi kata yang dianggap penting. Kata yang dianggap penting harus sesuai dengan tujuan yang akan dibicarakan. Untuk yang ketiga yaitu memahami suasana teks. Memahami suasana teks dapat membantu penafsiran dengan tepat. Apabila pergantian suasana teks tidak tepat, akan mengakibatkan penafsiran yang berbeda. Untuk yang keempat yaitu penggunaan bahasa tubuh atau sering disebut dengan gestur. Gestur berbicara akan membantu penyampaian pesan secara jelas kepada audiens. Untuk yang kelima yaitu pemilihan metode. Pemilihan metode dalam berbicara ini ada 5, yaitu yang pertama spontan atau disebut dengan impromptu, yaitu pembicara tidak ada persiapan untuk berbicara, jadi sifatnya spontan. Untuk yang kedua yaitu hafalan. Hafalan sendiri itu adalah sebelum berbicara, pembicara telah mempersiapkan teks atau naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Untuk yang ketiga yaitu naskah. Naskah sendiri yaitu ketika berbicara, pembicara membacakan naskah atau teks yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu extemporan atau disebut dengan tanpa teks, yaitu pembicara hanya membawa catatan-catatan penting yang akan dibicarakan namun tidak dihafalkan. Untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran keterampilan berbicara. Metode pembelajaran berbicara yang dapat diterapkan di sekolah dasar ada 10, yaitu yang pertama lihat ucap. Metode ini digunakan untuk merangsang siswa mengekspresikan hasil pengamatannya berupa gambar maupun benda nyata. Untuk yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi sendiri ini menggambarkan atau memberikan sesuatu secara verbal. Metode ini digunakan untuk melatih siswa berbicara atau mengekspresikan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Untuk yang ketiga, menjawab pertanyaan. Metode ini digunakan untuk melatih siswa yang malu-malu. Melalui pengajuan sejumlah pertanyaan dan kesempatan untuk menjawab, guru dapat memancing ekspresi siswa. Untuk yang keempat yaitu bertanya menggali. Metode bertanya menggali digunakan agar siswa berpikir. Pertanyaan menggali membutuhkan jawaban yang berupa penjelasan, bukan hanya sekedar jawaban ya ataupun tidak. Yang kelima yaitu melanjutkan cerita. Dalam metode ini kita dapat membuat suatu permainan ceria. Siswa disuruh menceritakan suatu cerita, kemudian siswa lain melanjutkan cerita tersebut. Untuk yang keenam yaitu bercakap-cakap. Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai sesuatu antara dua orang atau lebih. Untuk yang ketujuh yaitu memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk berupa keterampilan berbicara taraf tinggi, karena memberi petunjuk berarti berbicara secara jelas dan terarah. Untuk yang kedelapan bercerita. Bercerita adalah suatu keterampilan berbicara. Pembawa cerita harus membawakan sesuai dengan isinya. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh semua siswa untuk bercerita pengalaman pribadinya. Yang kesembilan yaitu diskusi. Proses pelibatan dua orang atau lebih yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan tertentu melalui cara menukar informasi untuk memecahkan masalah. Untuk metode yang terakhir yaitu wawancara. Melalui metode ini, siswa dilatih menyusun pertanyaan yang terarah, serta mengajukan pertanyaan dengan ucapan yang jelas dan intonasi yang tepat. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis berbicara akan dibacakan oleh Nurul Hida. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi 5, yaitu berbicara berdasarkan tujuan, berbicara berdasarkan situasi, berbicara berdasarkan metode penyampaian,
berbicara berdasarkan jumlah pendengar, dan berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Yang pertama yaitu berbicara berdasarkan tujuan. Berbicara berdasarkan tujuan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berbicara untuk menginformasikan. Berbicara untuk menginformasikan adalah jenis berbicara yang digunakan oleh seorang pembicara untuk menginformasikan, memberitahukan, atau melaporkan suatu hal. Yang kedua yaitu berbicara untuk meyakinkan. Berbicara untuk meyakinkan adalah jenis berbicara yang digunakan seseorang untuk meyakinkan para pendengarnya. Yang ketiga yaitu berbicara untuk menghibur. Berbicara untuk menghibur adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menyenangkan atau menyejukkan hati para pendengar yang sedang kesusahan atau kesedihan. Yang keempat yaitu berbicara untuk menstimulasi. Berbicara untuk menstimulasi adalah jenis berbicara atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membuat pendengar mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Yang kelima yaitu berbicara untuk menggerakkan. Berbicara untuk menggerakkan adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seseorang untuk memobilisasi pendengar agar melakukan hal yang diinginkan oleh seorang pembicara. Selanjutnya yaitu ada jenis berbicara berdasarkan situasi. Jenis berbicara berdasarkan situasi dibedakan menjadi 2, yaitu berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seseorang atau kelompok pada kegiatan resmi. Yang selanjutnya yaitu berbicara informal. Berbicara informal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seseorang atau kelompok pada kegiatan yang tidak resmi. Yang ketiga ada berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian yaitu dibedakan menjadi 4. Ada berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan, berbicara berdasarkan hafalan, dan berbicara berdasarkan naskah. Yang pertama yaitu berbicara mendadak. Berbicara mendadak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara tiba-tiba tanpa ada persiapan, pemberitahuan, atau perencanaan sebelumnya. Yang kedua yaitu berbicara berdasarkan catatan. Berbicara berdasarkan catatan adalah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan tulisan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu berbicara berdasarkan hafalan. Berbicara berdasarkan hafalan adalah kegiatan berbicara yang dilakukan seseorang tanpa naskah dan catatan saat berbicara. Yang keempat yaitu berbicara berdasarkan naskah. Berbicara berdasarkan naskah adalah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang dengan membaca naskah yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat yaitu ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar ini dibedakan menjadi 3, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang pertama yaitu berbicara antar pribadi. Kegiatan ini dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya tanpa keterlibatan orang lain. Yang kedua yaitu berbicara dalam kelompok kecil. Berbicara dalam kelompok kecil ini dilakukan oleh 3-5 orang. Yang selanjutnya yaitu berbicara dalam kelompok besar. Kegiatan berbicara ini dilakukan oleh 5 orang atau lebih. Yang kelima yaitu berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Berbicara berdasarkan peristiwa khusus terdiri dari 6 jenis berbicara, yaitu yang pertama presentasi, pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato jamuan, pidato perkenalan, dan pidato nominasi. Pengertian presentasi akan dibacakan oleh Sevi Tias Anggita. Pengertian presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi di depan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi adalah skill yang perlu dimiliki hampir setiap orang, sebab presentasi tersebut bagian dari komunikasi publik atau kegiatan berbicara yang dilakukan di hadapan banyak orang. Dan materi selanjutnya yaitu pengertian keterampilan menulis akan dibacakan oleh Siti Afiatur Rahmah. Selanjutnya adalah pengertian keterampilan menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung
tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengemukakan gagasan pikirannya kepada orang atau pihak lain melalui media tulisan. Materi selanjutnya adalah keterampilan yang perlu dikuasai oleh penulis yang akan dibacakan oleh Siti Zulaikha. Keterampilan yang perlu dikuasai oleh penulis diantaranya yang pertama, menggunakan gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang dan sistem ejaan suatu bahasa dengan tepat. Yang kedua, penulis dapat memilih kata yang tepat. Yang ketiga, penulis mampu menggunakan bentuk dan urutan kata dengan benar. Yang keempat, penulis mampu menggunakan struktur kalimat secara sintaksis. Yang kelima, penulis mampu menulis genre tulisan yang tepat. Yang keenam, penulis mampu menuliskan ide utama yang didukung dengan gagasan tambahan. Yang ketujuh, penulis mampu menciptakan paragraf yang berhubungan dan sesuai, serta kemampuan lain yang mendukungnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.